Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa dengan Gamin di sini. Saya adalah Widik Suara Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bidang prakondisi kawasan hutan, khususnya di bidang pemetaan dan resolusi konflik kawasan hutan. Kali ini saya akan membantu menemani teman-teman untuk membuat daftar koordinat. Sebenarnya daftar koordinat ini bisa dipakai oleh siapa saja buat daftar koordinat dari peta yang sudah ada. Tapi ini bisa dipakai oleh teman-teman yang mempunyai dan memegang izin kelola, misalnya izin perhutanan sosial. Teman-teman pemegang hak, teman-teman pendamping bisa menggunakan ini. Apa yang kita lakukan setelah mendapat SK atau izin atau SK hak perhutanan sosial yang dilampiri peta seperti ini. Nah, tentu harus dipastikan dulu kawasannya, pergi ke lapangan dengan para pihak. Tapi sebelum pergi ke lapangan, kita perlu membuat daftar trayek. Daftar trayek ada dua, bisa daftar trayek berupa azimut dan jarak. Yang kedua bisa berupa koordinat karena di sini ada koordinatnya. Nah, nanti kita buat daftar dulu, daftar koordinat. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk memandu pada saat kita pengecekan ke lapangan dengan para pihak. Kita siapkan dulu, tapi bagaimana membuat daftar koordinat dari peta yang sudah ada, dari peta secara manual, secara sederhana. Saya akan temani teman-teman untuk membuat itu. Mari kita nanti ikuti apa saja alat bahan yang diperlukan dan bagaimana membaca peta kemudian menghitung koordinatnya. Bahan dan alat apa yang kita perlukan? Pertama adalah bahannya, petanya itu sendiri. Kita sudah punya peta yang di lampiran SK, yang kemudian kita buat daftar koordinat. Daftar koordinat ada nanti koordinat X dan Y. Nah, kemudian alatnya apa saja? Alatnya untuk menghitung koordinat ada tiga. Pertama, penggaris. Yang kedua, pensil atau ballpoint. Saat ini saya gunakan ballpoint biar lebih tajam nanti. Yang ketiga, kalkulator. Kalkulator bisa pakai kalkulator yang ada atau menggunakan HP yang ada kalkulatornya. Kalau kita sudah menerima peta ini, yang perlu kita pelajari adalah judul petanya, skalanya. Ya, skalanya kita perhatikan, kemudian ada grid-nya atau proyeksinya. Di sini kita perhatikan WJS 84, zona 48S. S itu selatan atau di arah berada di lintang selatan, selatan Katulistiwa. Kemudian grade-nya UTM dan geografis. UTM adalah yang meter, ini ya UTM. Kemudian yang geografis umumnya yang dinyatakan dengan derajat, menit, detik. Ini yang geografis. Nanti kita gunakan salah satunya. Yang penting lagi adalah skalanya. Skalanya kita lihat skala 1 dibanding 50.000. Kemudian di sini ada skala angka, ada skala garis. Kalau segini sampai sini ini 2 km ya, ini 2 km. Untuk hal penghitungan koordinat ini jangan dulu perhatikan ini berapa sentinya, karena peta bisa saja terbesarkan atau terkecilkan karena segini belum tentu 2 cm. Tapi untuk cara ini nanti kita menggunakan yang ada, tidak memperhatikan sentinya. Yang jelas kita gunakan nanti penggaris dan kita lihat di sana. Kita tadi sudah tangkap bahwa menggunakan grid-nya UTM zona 48S. Maka di daftar koordinat nanti X dan Y kita tulis grid-nya UTM zonanya 48S, artinya di lintang selatan. Nah, kalau kita lihat di peta, kita perhatikan di peta, di sini ada daerah yang merupakan area perhutanan sosialnya. Maka kemudian kita tandai garis titik-titik pokoknya. Kita hitung mulai dari barat laut, misalnya ini ada pojok penting
Ini bisa kita kasih nomor 1, mungkin titik 1, ini titik yang kedua, ini titik yang ketiga, dan seterusnya melengkung. Ini mungkin mengikuti batas alam di pinggir sungai. Kemudian titik yang keempat. Jadi mungkin kita bisa buat koordinat di 4 titik itu, titik utama, biar sebagai bahan nanti pengecekan ke lapangan. Nah, berapa koordinatnya di titik 1, koordinat X dan Y, kita menghitung yang UTM saja, yang meter, ke titik 2, titik 3, titik 4. Mungkin di kali ini saya nanti akan contohkan salah satu titik saja. Yang perlu kita perhatikan adalah grade-nya. Kita perhatikan di garis yang atas, grade-nya kita menggunakan yang UTM. Kalau UTM, perhatikan UTM ini, kita lihat dulu titik 1. Titik 1, kalau kita lihat, dia posisinya adalah di antara angka UTM ini ke UTM berikutnya. Kita perhatikan ini stripnya yang di dalam, stripnya yang di dalam ini untuk UTM. Kalau stripnya yang di luar ini nanti untuk yang geografis, pelurus dengan yang di bawahnya. Nah, titik 1 berada di antara 276.500 sampai kepada 279.000. Yang kemudian kita untuk perhitungan adalah berapa harga jarak di dalam peta kemudian di lapangan. Satu grid tadi di antara satu grid UTM yang ada stripnya ini ke berikutnya. Ini kalau kita lihat dari sisi jarak dalam lapangannya, UTM-nya adalah 276.500, di sini 279.000. Jadi satu grid harganya adalah 2.500 meter di lapangan. Nah, di peta berapa? Maka kita akan ukur dengan peta yang ada, mau perbesar atau perkecil tidak begitu masalah. Tapi kemudian kita ukur dengan penggaris apapun adanya di situ. Ya, dari antara angka X yang satunya ke angka X yang berikutnya, ini jaraknya adalah, kita lihat 2, kalau dalam mili berarti 10, 20 mili, kemudian di 15 mili, 16 mili. Jaraknya adalah 16 mili di peta. Jadi yang tadi kita bisa nyatakan begini, 16 mm di peta sama dengan 2.500 meter di lapangan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau di peta 1 mm berapa meter di lapangan? Maka haruslah 2.500 dibagi dengan 16. Ya, kalau 2.500 dibagi dengan 16, kita lihat 2.500 dibagi dengan 16 sama dengan 156,25. Jadi 1 mm di peta sama dengan 156,25 meter di lapangan. Jadi nanti ini akan digunakan untuk menghitung jarak-jarak selanjutnya. Lalu kemudian tadi kita punya 4 titik, 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan di dalam belangko daftar koordinat ini. 1, 2, 3, 4. Yang akan kita cari adalah berapa koordinat X-nya titik 1 dan berapa angka Y-nya titik 1. Maka kita bisa melihat seperti ini. Kita lihat, kita urus yang X dulu ya. Yang X itu titik 1. Kita perhatikan ini stripnya, titik 276.500. Ini dengan strip yang di bawah harus diluruskan ini ya.
X-nya titik 1 adalah berarti berantara di atas 276.500, karena nanti X ini ke kanan makin membesar. Di sini 279.000. Maka X-nya titik 1 adalah bisa kita tuliskan nanti rumusnya. X dari titik 1 sama dengan pasti adalah 276.500 ditambah, karena ke kanan kan, ditambah selisih dari X ke 1 sini, nanti ditambah. Kalau selisih saya tuliskan dengan delta, berarti dengan delta X. Jadi X1 adalah dari 276.500 ditambah delta X. Nah, berapa delta X? Nah, kita perhatikan delta X adalah, kalau kita tadi punya nilai dalam 1 mm 156,25 meter, maka di sini berapa mili dan berapa meter? Kita lihat milinya, kalau kita hitung mungkin 1 cm. 1 cm adalah 10 mili. Jadi kita bisa hitung begini, X1 sama dengan, tetap kita tulis 276.500 ditambah dengan 10 mili dikalikan dengan 156,25 meter tadi ya. Jadi kita lihat nanti berapa, 276.500 tambah, kita kalikan dulu 10 kali 156,25 sama dengan 1562,5. Kalau kita tambahkan X1 ditambah 276.500 ditambah 276.500 ya, sama dengan inilah nilai X dari titik 1, 278.062,5. ini X1. Nah, sekarang bagaimana dengan Y1? Kita lihat Y1 ada di mana. Y1 nilai Y adalah membesar dari bawah ke atas atau dari selatan ke utara. Sementara kalau kita lihat yang titik 1, dia Y-nya harus kita amankan dulu, digaris dulu di sini. Ini adalah di harga 9,670,000 ditambah delta Y nanti. Delta Y itu adalah perbedaannya dari garis ini kepada titik 1 ya. Kita lihat ya, berapa itu, 15 mili. Sampai sini 10 mili, sampai sini 15 mili. Berarti ini dikalikan 15 mm dikalikan sama tadi 156,25 ya. Kita hitung 15 dikali 156,25 sama dengan, nah ini 2343,75. Jadi Y1 adalah 9670000 ditambah 2343,75. Nah, ini ditambah dengan 9670000. Iya. Jadi Y1
ini adalah Y1, ini X1. Maka kita pindahkan ke daftar koordinat ini. X1 adalah 278062. 278062,5. Y1 9672,343,75. Nah, ini kita sudah dapat angka koordinat titik 1 baik X maupun Y-nya. Nah, ini bisa kira-kira gitu ya, bisa dilanjutkan 2, 3, 4. Jadi intinya harganya ditentukan dulu, tadi kita cari, kemudian berapa selisih delta X maupun delta Y. Saya kira itu kawan-kawan untuk bisa mendapatkan angka koordinat dari peta yang ada. Karena dari sini nanti ke lapangan bisa dimasukkan ke alat GPS yang receiver GPS maupun yang GPS yang di HP. Jadi kita bisa bernavigasi menggunakan koordinat ini nanti. Bagaimana memasukkan angka itu nanti ada segmennya sendiri. Saya kira itu teman-teman, saya temani bagaimana membuat daftar koordinat berdasarkan peta yang ada dengan bantuan garis, pensil atau pulpen dengan kalkulator. Selamat mencoba, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.